semoga bisa maju untuk kepentingan Puskesmas Lambing. Jadi mohon bantuan Pak Penguji, Pak Yoyo, Pak Coachnya, Pak Viko atas saran masukannya untuk Anes demi sempurnanya rancangan aktualisasi yang terakhir ini. Kemarin ada berapa catin ya komunikasi konsultasi kembali? Kalau konsultasi lewat Facebook belum ada sih Pak. Cuma kalau pelayanannya ada dua. Dan jadi nikah bulan September. Dan jadi nikah kan? Dua ya? Iya. Dua. Memang setiap di sana itu menikahnya itu sebulan itu ada berapa sih? Kan kita harus punya data juga kan dari KUA atau dari mana yang terkait berapa? Ada nggak data kayak gitu? Nggak ada. Data kemarin itu saya Agnes ambilnya per bulan. Berapa? Yang menikah ada nggak? Maksudnya gini, biar data real menikah dengan apa yang mbaknya lakukan ini tuh ya paling nggak mendekati lah atau nggak lepas sama sekali gitu. Data ada yang paling banyak tuh 4 orang per bulan, ada yang kosong, maksudnya 0, ada juga yang 1 atau 2. Oh, paling sekitaran itu ya Pak ya. Oke, tapi ini sudah terlaksana dengan baik dan friend di Facebooknya ini 35 aja ya. Mungkin banyak-banyak nanti dikomunikasikan ya. Harapannya adalah ketika ini selesai gitu ya, ini sebenarnya cuma trigger aja Mbak untuk mbaknya itu melihat sesuatu yang kurang maksimal, belum ada itu untuk menjadi ada gitu ya. Nanti kedepannya nggak cuma yang ini Mbak akan lakukan. Jadi kemungkinan ketika mbaknya mendapatkan suatu permasalahan, mbaknya menjadi solusi. Optimalisasi pelaksanaan inisiasi menyusui dini pada ibu bersalin dan bayi baru lahir di UPT Puskesmas Lambing, Kabupaten Kutai Barat. Kegiatan pertama saya yaitu membuat lembar balik flip chart inisiasi menyusui dini. Tahapan yang pertama yaitu mengumpulkan bahan dan materi dari internet dan buku asuhan kebidanan pada persalinan. Kemudian yang kedua saya membuat dan mengedit bahan dan materi yaitu menggunakan aplikasi Canva untuk nanti dimasukkan di dalam lembar balik flip chart. Yang ketiga, saya melakukan pencetakan lembar balik flip chart. Enggak usah tahapannya ya, langsung kegiatan satu output mana? Oh ya. Kegiatan dua apa? Outputnya yaitu tersedianya media lembar balik flip chart inisiasi menyusui dini di UPT Puskesmas Lambing. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu membuat inisiasi menyusui dini. Saudari Melisa selalu intens berkomunikasi, konsultasi dengan saya sebagai mentor, dan saya juga arahkan ke PJ ibu dan anak, Bikor juga. Jadi dengan kerja keras, disiplin, akhirnya dia bisa menyelesaikan tahapan-tahapan rancangan aktualisasinya. Yang terakhir, semoga dengan adanya ini beliau bisa Mbak ngapain? Setelah lancar ini selesai itu mau ngapain? Jadinya apa? Oh, kembali ke UPT Puskesmas Lambing lagi, kemudian melakukan pekerjaan sesuai tupoksinya, kemudian tadi menyangkut attitude dan segala macam dari berakhlak ini tadi akan saya bawa di dalam pekerjaan saya, akan saya terapkan. Gitu ya, jadi nanti itu kembali ke sana dengan semangat yang baru. Kalau kemarin nggak tahu konsep teorinya, sekarang sudah dipraktekkan gitu ya Mbak ya. Jadi ketika mbaknya sudah jadi PNS 100% ya, dapat SK nih ya. Iya Pak. Itu tuh bukan berarti mbaknya nanti dengan terjebak rutinitas yang ada, ya udah kerjanya menggugurkan kewajiban. Kita banyak loh yang kayak gitu, beneran. Nah mbaknya jangan kayak gitu ya. Nanti dapat SK 100%, masuk bank aktif, gaji diambil 10 tahun, sudah. Ya kan Pak, banyak ya Pak ya. Gaji diambil 10 tahun, ya sudah. Nanti kerjanya as usual aja, yang penting kewajiban saya kelar gitu. Banyak yang kayak gitu Mbak. Mbaknya di sini orang hebat gitu ya. Jadi treatmentnya juga harus hebat gitu, supaya dampak yang dihasilkan juga hebat. Bukan cuma gajinya aja yang keluar dari Puskesmas Lambing, tapi Puskesmas Lambing itu menjadi kualitas yang bagus juga untuk diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan. Ya.
Itu saja dari saya, Mbak. Yang saya hormati Bapak Coach, Bapak Dr. Muhammad Jauhari Effendi, MSI. Saya tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Berikutnya adalah asuran gizi terisi. Yang kelima, memberikan penyuluhan. Outputnya adalah terlaksananya penyuluhan dengan dibuktikan dengan memperoleh daftar hadir dan visioner. Yang terakhir, kegiatan konseling online dengan media Facebook, yaitu outputnya hasilnya adalah akun Facebook. Itu saja, sekian dan terima kasih. Saya Dr. Irana, pimpinan Suksesnya Yesus dan juga sekaligus sebagai mentor dari sana. Diberikan konseling bisa lebih memahami materi tentang anemia ini, karena memang ibu kami di puskesmas cukup banyak. Kalau dari tahun lalu kita punya ibu hamil sekitar 200-an lebih. Banyak ya? Iya, 200-an lebih ya. Memang kerja di sawit ya mereka ya, kebanyakan ya. Ada juga masyarakat lokal, Pak. Ya, ada juga yang kerja di sawit. Ya, jadi memang angka anemianya ya cukup banyak. Penyumbangnya dari sawit itu kebanyakan. Jadi dengan adanya konseling ini kami memang menggalakkan ya harus lebih ini lagi intens lagi untuk konseling tentang anemia. Saya lanjutkan yang saya terangkan lagi. Iya, bentuknya apa, Mbak? Yang nyata gitu. Konseling, Nah, penyuluhan. misalnya nih, Pak, saya kemarin waktu aktualisasi cuma daerah sekitar puskesmas saja. Sekarang saya mau menjangkau yang lebih luar lagi gitu. Nah, kira-kira Mbaknya apa? Itu kan dari jawaban saya. Maksudnya. Ya, artinya kan konselingnya tidak hanya di puskesmas, Pak, tapi juga di posyandu misalnya, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang baru untuk menarik masyarakat. Karena jujur saja, untuk minat konseling di puskesmas itu masih sangat rendah. Karena mereka datang berobat, sedikit yang mau datang, sedikit yang sadar untuk pentingnya konseling. Jadi PR paling besar saya adalah bagaimana cara mengajak masyarakat itu ketika mengalami permasalahan dengan gizi, sadar untuk datang berkonseling dalam keadaan sehat atau sakit. Tidak. Berapa pustu, berapa posyandu di sana? Di sana ada 15 posyandu, 12 pustu. Jauh ya jangkauannya berarti ya. Yang sementara Pertama, tahapannya mencari materi atau informasi yang sesuai. Yang kedua, membuat konsep dan poster. Langsung ke output aja. Untuk outputnya, tersedianya poster pelayanan administrasi kependudukan. Kegiatan ketiga, pembuatan diagram alur pelayanan administrasi kependudukan. Untuk tahapannya sesuai dengan yang tertera di slide. Dan outputnya tersedianya diagram alur administrasi kependudukan. Untuk kegiatan keempat, pembuatan layanan autoresponder administrasi kependudukan. Untuk tahapannya sesuai dengan yang ada di slide. Dan untuk outputnya tersedianya layanan WhatsApp autoresponder. Untuk tahapan kegiatan yang kelima, yaitu pembuatan video layanan. Hari ini saya akan menyampaikan kegiatan aktualisasi yang telah saya kerjakan di tempat saya bekerja tentang optimalisasi kedapatan waktu dan kelengkapan indikator-indikator dalam penginputan laporan program isi di UPT Puskesmas Tingkat Bidung, Kabupaten Kutai Barat. Nama saya Arnold Sensen, saya nutrisionis di UPT Puskesmas Tingkat Bidung. Ini saya ambil karena berdasarkan telah dari mentor. langsung aja ke kegiatan dan bukti-buktinya. Kegiatan saya ambil 4 kegiatan. Masing-masing kegiatan ada 5 tahapan. Yang pertama membuat SOP, yang kedua membuat pedoman teknis, yang ketiga sosialisasi dan kesepakatan, yang keempat ada latihan bersama untuk menginput ke aplikasi pelaporan. Untuk kegiatan pertama outputnya yaitu SOP, kedua output kegiatannya yaitu pedoman teknis, ada saya bawakan. Ya, disampaikan aja. Untuk selanjutnya output kegiatan yang ketiga yaitu sosialisasi, ada kesepakatan bersama tentang indikator dan waktu
untuk menginput laporan. Yang terakhir yaitu praktik bersama, outputnya adalah pencatatan pelaporan di aplikasi sesuai. Saya Muhammad Afan Farohi, ahli media analisis kesehatan. Sekarang bekerja di UPT Puskesmas Gunung Rapa sebagai peranata laboratorium kesehatan. Ya, latar belakang. Udah langsung ke ini aja sesuai yang saya arahkan, kegiatan, kemudian outputnya, ya karena 5 menit aja waktunya. Jadi tahapan yang pertama yaitu membuat alur rujukan sampel terduga tuberkulosis untuk pemeriksaan tes cepat molekuler atau TCM ke fasilitas kesehatan lanjutannya dengan media Expander sesuai dengan tahapan yang sudah saya buat, mencari informasi. Lanjut, nggak usah tahapannya, nggak usah dijelaskan. Outputnya seperti ini. Ini kami pasang di ruang tunggu poli umum di UPT Puskesmas Gunung Rapa dan juga di depan ruang IGD. Kemudian untuk yang kedua, output yang saya buat adalah poster. Yang ini saya tempel di depan laboratorium dan juga di ruang pojok TB ketika pemeriksaan mengeluarkan dahak untuk pasien yang terduga TB. Kemudian untuk yang ketiga, saya melakukan sosialisasi tentang alur rujukan sampel dan juga mengenai cara mengeluarkan dahak yang benar untuk pasien terduga tuberkulosis. Ini kegiatan saya dilakukan di Kampung Abit dan juga di Kampung Gunung Rapa. Kemudian yang keempat, saya membuat perbaikan sediaan akusan dahak. Ini saya bikin cetakan dahak yang saya bikin. Jadi kita sebelum membuat sampel dahak, kita taruh di atas ini slide-nya, dan juga nanti kalau setelah kita bikin tidak keluar dari lingkaran ini, dan juga kita bisa melihat tulisan ini secara samar. Jadi ini sangat membantu untuk analis kesehatan, terutama untuk membuat spesimen dahak objek tesnya. Kemudian juga saya menyediakan toolbox sebagai alternatif untuk penyimpanan sampel dahak ketika akan dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutannya. Kemudian yang terakhir, saya membuat uji fungsi reagen Ziehl-Neelsen, yaitu membuat kontrol positif dan kontrol negatif untuk menguji kualitas reagen Ziehl-Neelsen, yang mana Ziehl-Neelsen itu adalah reagen untuk mewarnai sampel dahak. Saya tidak bisa membawa contoh yang ada karena sampel ini adalah sampel infeksius yang kita pakai untuk uji kualitas reagen Ziehl-Neelsen. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya kemarin pas saya masuk di triwulan pertama. Jadi kita ada cross checker Pak, cross check ke laboratorium provinsi di Ahmad Dahlan. Kita kirim hasil kita. Alhamdulillah nilai di triwulan pertama masih jelek Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah masih jelek Pak. Jadi makanya salah satu saya ambil ini karena saya pengen Gunung Rapa labnya itu Pak, jangan kalah sampai lab di kota Pak. Harus kita bikinnya ini harus 100% bagus Pak. Jadi saya kadang pas saya lihat hasilnya, waduh jelek, saya malu Pak sebagai peranata laboratorium di sana Pak. Terus saya malu. Jadi niat saya untuk memajukan lab ini, kualitas labnya saya ini salah satunya dengan TB-nya bikin bagus labnya itu Pak, harus dapat nilai bagus ya Pak. Di situ yang paling utama saya Pak. Oke ya, jadi setelah ini fokusnya ke situ ya. Sekolah Dasar Negeri 004 Manerbulan, Kabupaten Kutai Barat. Ini kegiatan saya. Yang pertama membuat explainer. Tahapan pertama. Tahapannya nggak usah dijelaskan, langsung ke output aja. Outputnya ini tersedianya explainer edukasi cuci tangan pakai sabun. Explainernya ini kebetulan saya serahkan ke pihak sekolah, saya tidak membawa. Kemudian ini kegiatan yang kedua membuat poster. Ini posternya sudah ditempel di tempat. Ini salah satunya aja Pak. Kemarin saran saya bikinkan bingkainya gitu Pak, biar dia tidak seperti itu. Kemudian ini melaksanakan sosialisasi
Kemudian ini melaksanakan konvertisi. Oke. Sekarang itu banyak sekarang anak-anak sekolah itu banyak yang diare sama kasus belakangan ini ya, diare sama muntah. Jadi kebanyakan. Jadi sekarang itu makanya dia minta untuk cuci tangan 7 langkah ini ke sekolah. Jadi banyak juga dari sekolah itu dekat dari puskesmas juga Pak. Ya. Jadi pertama itu, jadi kedua untuk mencegah juga untuk yang untuk COVID juga. Jadi sangat bagus saya bilang, setiap kegiatan saya dukung. Yang benar-benar kegiatan pertama yang saya lakukan adalah membuat buku pedoman teknis pengelolaan perbekalan farmasi. Outputnya tersedianya buku pedoman teknis pengelolaan perbekalan farmasi. Yang kegiatan kedua membuat tempat khusus dan label obat high alert atau obat yang memiliki konsentrasi tinggi atau yang perlu penanganan khusus. Outputnya tersedianya tempat khusus obat high alert. Terus kegiatan ketiga saya melakukan penandaan obat pada obat lokalek, sonolek atau lasa atau obat rupa, nama dan ucapan yang mirip. Outputnya tersedianya obat memiliki penandaan lasa. Terus kegiatan keempat saya melakukan penandaan pada obat yang mendekati masa kadaluarsa. Outputnya memiliki obat yang memiliki penandaan masa kadaluarsa. Outputnya sebagai berikut. Lalu kegiatan 2, saya membuat leaflet tentang panduan cara menggunakan sekutum dan pasien yang harapannya pasien dapat membawa ke rumah masing-masing untuk ketika mau mengeluarkan gerak dapat terbantu untuk mengingat kembali. Kegiatan 3, saya membuat video edukasi tentang tuberkulosis. Lalu kegiatan 4, saya menjelaskan kepada pasien tuberkulosis dengan media leaflet yang telah saya gunakan. Jadi nama saya Ladia Sefa Rosarini. Saya bekerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat dengan jabatan sebagai pengelola pajak daerah. Langsung kegiatan aja Pak. Untuk kegiatan pertama saya yaitu membuat panduan teknis pelaksanaan kegiatan penyaringan data antara data manual dengan data dalam aplikasi Sibok. Jadi untuk karena e-booknya sendiri, saya mulai dengan kegiatan 1 yaitu mencari dan mengunduh referensi. Untuk referensinya yang saya gunakan hanya untuk formatnya saja karena tidak ada regulasi khusus untuk penyaringan datanya ini. Dan untuk kegiatan 2-nya yaitu membuat draft buku panduan teknis di Microsoft Word untuk draft awalnya. Lalu di kegiatan 1-3-nya saya melakukan konsultasi. Langsung output aja. Langsung outputnya itu adalah yang di atas ini Pak. Oke. Itu dia adalah e-booknya itu dan di situ ada juga versi yang breakout-nya. Terus kegiatan 2-nya yaitu melaksanakan dan membuat laporan hasil penyaringan data tersebut, yang dimulai dengan kegiatan 21 yaitu menyiapkan data manualnya. Langsung output aja biar cepat. Outputnya sendiri yaitu adalah data hasil sandingan dalam bentuk Excel yang jadi untuk vendornya bisa memigrasikan data tersebut. Lalu berikutnya yaitu penyediaan koreksi data. Jadi penyediaannya itu dalam bentuk surat hasil laporan kegiatan yang diberikan kepada kabit kami, karena awalnya sebenarnya itu suratnya untuk vendor, tapi karena beberapa hal waktu cepat karena untuk di Ronda itu ada kealihan penggunaan aplikasi pelaksanaan pelayanannya, yaitu aplikasi namanya aplikasi di mana sebelumnya itu kita masih menggunakan pelayanan secara manual sehingga data piutang itu masih dilakukannya secara manual. Bisa dibayangkan jika satu hari ada 300 transaksi pembayaran pajak atas piutang maksudnya, maka harus dilakukan secara manual menggunakan Excel. Nah, kenapa ini kita mulai tahun 2022 ini memilih menggunakan Fintech? Tujuannya adalah selain untuk pelaporan online juga untuk pembayaran online. Nah, sehingga karena Fintech ini nanti tentu akan bisa diakses, harus bisa diakses oleh wajib pajak dimanapun dia berada,
dan data yang disajikan harus valid, termasuk data piutangnya harus valid. Nah, sehingga di awal tahun 2022 itu memang sudah dilakukan migrasi oleh vendor, tetapi setelah kita lihat ternyata itu tidak sama persis seperti data yang kita harapkan, gitu Pak. Nah, sehingga meminta Mbak Yusila ini sebelum bulan November ini launching untuk pembayaran secara online, tolong ini diselesaikan supaya benar-benar data piutang yang dimigrasi ini menjadi valid gitu. Dan alhamdulillah sudah selesai. Hanya saja memang yang semula tujuannya adalah hasil outputnya adalah surat kepada vendor dilampiri dengan koreksi migrasi itu, tetapi karena surat ini nanti harus mencakup semua kebutuhan dari bidang-bidang. Kalau di Subdit kami kan Subdit Data, tapi ada juga perbaikan-perbaikan terkait dengan misalnya format data potensi dari bidang P2D gitu. Jadi harus digabungkan dengan yang lain. Nah, sambil menunggu yang lain ini, jadi karena berbatas waktu, jadi kami arahkan Mbak Rini kemarin untuk ya sudah yang cukup dari bidang kita selesaikan saja. Jadi serah terimanya kepada Ibu Kabid, bukan surat yang ditandatangani oleh kepala badan kepada vendor. Dan Mbak Yosefa Roselari, panggilannya Rini? Rini ya. Sebelum kita ke Mbak Rini, saya mau ke Mbak Heni dulu ya, Bu Heni. Bu Heni, untuk Mbak Rini kan sudah melalui aktualisasi kemarin, dan dalam perjalanannya pasti di bawah bimbingannya Bu Heni ya. Kira-kira ada nggak? Tadi dia bilang, ditanya Pak Johar kan, yakin nggak kamu lulus? Yakin katanya dengan semangat gitu ya. Nah, saya mau nanya kepada Bu Heni, kira-kira ada yang berubah nggak selama dia ikut aktualisasi kemarin sama sebelum dia latsar? Atau B aja gitu, nggak ada perubahan sama sekali? Saya melihatnya lebih inovatif. Ya, artinya sepertinya misalnya kemarin waktu buat apa ya, kayak selebaran itu ya, awalnya sederhana ya, kayaknya ini dibuatannya lebih bagus kok, jadi bisa jadi maksudnya disimpan juga bagus, kemudian dibaca untuk yang berikutnya lagi kayak ini gitu. Kemudian saya lihat juga dari tampilan laporannya, laporan ininya saya lihat juga dimodif ini gitu. Jadi saya melihat bahwa dia tidak terbatas, maksudnya tidak mudah puas dengan yang dilakukan, kayaknya bisa dibuatin, dan itu selalu dikoordinasikan dengan kami gitu. Saya bilang selama itu tidak maksudnya merubah dari pokok intinya dan maksudnya menuju lebih baik ya bagus gitu. Oke. Kalau dari penghujungnya layak jadi ASN kan? Layak ya? Iya. Bukan ada tendensi apa ya? Nanti jadi panggung Karena memang gini Pak, ini juga salah satu saya lihat maksudnya peran dari proses latsar nih Pak ya, kan berbeda ya dengan dulu kan, dulu kan. Jadi memang saya lihat sangat berpengaruh ke teman-teman CPNS yang baru ini gitu. Jadi dilihat dari misalnya disiplinnya lebih ini, kemudian ketika kita tolong nanti misalnya selesaikan dalam waktu 2 jam karena ini bisa ditunggu ini diselesaikan gitu, berupaya semaksimal mungkin. Karena kita melihatnya di sini penekanan kepada teman-teman latsar CPNS itu penekanannya kepada sikap perilaku. Kalau teori konsep itu yang bisa dihafal dan dicari di Google itu semuanya sudah jago lah ya. Cuma untuk penerapannya nggak semua orang mampu menerapkan apa yang dicari di Google tadi itu dengan baik sesuai dengan tupoksi masing-masing. Nah itu kita pengennya seperti itu. Dan alhamdulillah saya sudah baca nih laporannya Mbak Rini. Itu apresiasi sekali ya, apa yang kita sepakati kemarin itu sudah terlaksana semua. Nah sekarang ke Mbak Rini saya mau nanya. Ini melanjutkan pertanyaannya dari Pak Johar. Yakin nggak jadi tadi tanyain yakin lulus ya kan? Yakin ya oke. Sekarang dari skala 0 sampai 100 Mbaknya nilai diri sendiri selama aktualisasi itu berapa nilainya? Ini saya sinkronkan di sini. Ini dari 10 orang cuma Mbak Rini yang saya tanyain kayak gitu. Iya betul itu. Mungkin karena saya merasa memang saya bisa-bisa, dan saya sih 95. Kalau untuk diri sendiri karena saya 95. 95? Ya. Oh sama sih? Canda. Enggak. Jadi gini, itu 95 dari subjektif Mbaknya. Tadi katanya habis-habisan. Habis-habisannya di mana sih? Apa sih yang membuat habis-habisan? Habis modal kah? Iya. Nanti habisnya di duit aja gitu. Kalau untuk habis-habisan ini untuk di kegiatan penjaringannya itu karena memang saya sampai bermalam-malam gak tidur. Karena saya mengejar itu mengejar. Apa input dah?
penyandingan data, karena datanya kan ada yang ribuan, ada yang 9 ribuan, ada yang 5 ribuan, banyak banget. Lemburnya di rumah tadi. Lemburnya di rumah juga dan di kantor, dan memang sampai di kantor itu itu ibunya juga bantu, jadi kayak kegiatan yang bisa saling bagi gitu. Jadi karena yang ini sudah bantu penyandingan, yang lain mengerjakan yang lain gitu Pak. Jadi memang full selama 3 minggu itu siang malam memastikan mulai berapa dari kali SPTPD nomor segala itu memang tidak hanya angkanya, nama WP, SPTPD apa semua. Kalau tidak menggunakan sistem pakai tidak ya.